biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi, kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada kehadapan-Mu melalui renungan pagi. Berkati Tuhan renungan pagi yang akan hamba-Mu sampaikan, sehingga ini boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami. Pengalaman Nabi Elisa, pengalaman pribadi hamba-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan, boleh berguna buat anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Mohon ampun dosa pelanggan kami Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah tergantung. Saya ambil ayat intinya dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Anak-anak Tuhan, jika ada yang bertanya, besarkah sebuah mobil? Anak kecil mungkin berkata ya. Tetapi seorang supir truk travel mungkin menyebut mobil pribadi kita sebagai mobil yang kecil. Ya, si sopir biasanya mengemudikan kendaraan yang jauh lebih besar. Pertanyaan selanjutnya, sulitkah pelajaran matematika SD? Murid SD menjawab iya, tetapi mahasiswa jurusan matematika akan berkata tidak. Selanjutnya ada yang bertanya, jauhkah perjalanan 100 km? Saya yang lebih sering di rumah mungkin berkata iya, tetapi para sales keliling atau para travel akan berkata tidak, sebab sudah biasa bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri. Beratkah masalah kita? Tergantung. Jika kita melihat kekuatan atau kemampuan diri sendiri, kita akan berkata ya. Tetapi jika kita melihat pada kuasa Tuhan, kita bisa berkata tidak. Intinya, penilaian terhadap suatu masalah itu tergantung cara pandang kita. Anak-anak Tuhan, kita mau belajar dari pengalaman Nabi Elisa. Bangsa Israel berperang dengan Raja Aram. Bangsa Israel selalu menang. Ketika tentara Israel lewat dari jalan ini, Nabi Elisa katakan, jangan lewat dari sana, sehingga mereka selalu lolos. Dari situ Raja Aram bertanya kepada pengawalnya, kenapa kita selalu kalah? Kenapa kita tidak selalu tepat sasaran? Itu berkata, Nabi Elisa yang di Israel itulah orang yang memberitahu tentang perkataan-perkataan yang diucapkan Tuanku di kamar tidurmu. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Maka Raja Aram berkata, pergilah cari tahu di mana dia. Dan pengawalnya memberitahu bahwa Nabi Elisa ada di Dotan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta yang besar. Sampailah mereka pada malam dan dikepunglah kota itu. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kata bujang Elisa ketika ia melihat rombongan yang besar tentara Aram lengkap dengan kuda dan keretanya. Si bujang mungkin menganggap hari itu sebagai hari malapetaka. Menariknya, Elisa tetap bisa merasa tenang dalam situasi seperti itu sebab dia mempunyai cara pandang yang berbeda. Selanjutnya, Nabi Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata bujangnya sehingga bujangnya itu punya cara pandang serupa dengan dirinya. Tuhan mengabulkan doa Elisa. Bujang itu kemudian bisa melihat tampaklah kuda dan kereta berapi penuh di sekeliling tuannya.
Di dunia ini tak pernah ada alat untuk mengukur sebuah masalah. Jadi, mau memandang suatu masalah berat atau ringan, kecil atau besar, menakutkan atau tidak, itu sebenarnya tergantung kita, tergantung kekuatan kita, tergantung dengan apa kita membandingkannya. Oleh karena itu, milikilah cara pandang yang tepat. Cara pandang yang seperti apa? Tentu kita memandang kepada Tuhan. Jelas Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Kuasa Tuhan juga jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Jika kita memiliki cara pandang yang seperti itu, kita tidak akan lagi digentarkan masalah, tetapi kita memiliki keberanian untuk menghadapi masalah. Bapak, Ibu, anak-anak, pengalaman pribadi saya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 dalam pelayanan ke Rusun Amplas, ketika kami mau berangkat dari rumah, memang cuacanya sudah agak mendung, tapi kami pergi ke gereja untuk menjemput teman-teman dan konsumsi yang ada di gereja. Ketika kami berangkat dari gereja, belum ada hujan, tetapi sampai di pom bensin yang ada di Amplas sebelum rusun itu, hujan sudah sangat deras. Tiba-tiba dia sangat deras, dan setelah mau sampai di rusun, anginnya sangat kencang. Sampai Pak Marpaung bilang, aduh bagaimana ini, jalannya sudah tidak kelihatan. Kami juga sudah agak takut karena memang anginnya sangat kencang, dan pohon yang di belakang, ada itu pohon pinang dua, dia goyangnya sudah sangat kencang. Dan Pak Marpaung bilang, sepertinya ada batu yang melayang. Kami nggak melihat, tapi Marpaung lihat. Dan kami tidak bisa keluar dari mobil karena hujannya sangat deras, anginnya sangat kencang, dan tiba-tiba ada yang jatuh menimpa mobil kami. Ternyata sebuah batu yang dari atas lantai 2, batu bata itu menimpa mobil kami, dan kebetulan di depan kami merasa shock. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Hujannya masih sangat deras, sangat kencang, kami tidak berani melihat keluar. Setelah agak reda sedikit, Pak Marpaung keluar melihat, wah ternyata memang sudah kena batu. Selain shock, kami juga belum tahu teman-teman kami ada di mana, karena kami belum pernah ikut ke rusun, dan kami mencoba menelepon tapi tidak diangkat. Kami coba menelepon yang lain juga nggak diangkat. Tapi yang ketiga kami telepon, kami kasih tahu kok kami ada di bawah, dan ternyata mereka juga di atas ketakutan. Ada videonya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu. Halo, selamat sore BWA Kota Medan. Puji Tuhan, walaupun sore hari ini hujan begitu lebat, kita berada di KPA Rusun Amplas. Saat ini kita sedang berkumpul untuk melakukan pelayanan keterampilan dan pembagian sembako. Nah, aduh.
Kurangnya 20 ambil di sana. Udah mau di mana sini? Sini aja lah yang paling murah lah. Ya ini 20.000-nya. Kalau ini kan 25.000. Masuk. Aku di sini aja, jaga pintu. Ayo dimuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih bisa dalam, masih bisa. Ayo Bu, masih bisa di sini Bu. Masih bisa di sini. Saksikan, Bapak Ibu, batu yang melayang-layang tadi ternyata itulah yang menimpa kami di bawah. Dengan perasaan yang sedikit, ya sebagai manusia biasanya shock ya. Kami shock kebetulan karena saya di depan, batu menumpang mobil itu dengan cuaca angin kencang dan hujan yang sangat deras. Rasa takut, tidak tahu mau ngomong apa. Tapi teman kami Ibu Tinja mencoba untuk naik ke atas. Setelah agak reda sedikit ada payung, Ibu Tinja pergi ke atas dan membawa konsumsi dan memberitahu bahwa kami tertimpa musibah di bawah, mobil kami terkena batu. Dan tidak lama kemudian Pak Pendeta Simbolon datang dan melihat keadaan mobil kami dan menenangkan Pak Marpaung. Dan saat itu juga ada WA dari anak-anak, "Mama, mati lampu." Dan air di kamar mandi juga sudah mulai naik. Ternyata di rumah juga hujannya sangat deras. Bapaknya sudah nggak tenang, masih memikirkan mobil, dan anak-anak di rumah kami titipkan sama baunya. Dan kami mengangkati konsumsi ini, kami bawa ke atas, dan akhirnya Pak Marpaung pulang ke rumah untuk melihat anak-anak. Karena saking derasnya hujan, derasnya angin, mereka ketakutan juga. Dan kami melanjutkan pelayanan kami di Rusun Amplas. Kebetulan saat kami tiba mereka sudah ibu-ibu, Ibu Pendeta Sihombing, Ibu Pendeta Simbolon, Ibu Mestika, dan ibu-ibu yang lain lagi mengajari ibu-ibu yang di Rusun Amplas itu membuat brus yang seperti ini. Mereka lagi mengajari. Saya masih shock, tapi saya tetap menguatkan diri saya. Saya berdoa sama Tuhan, kuatkan saya Tuhan, saya bisa gitu. Saya bawa ini, saya ikut masuk ke dalam. Ibunya kasih tahu, "Ini punya Ibu, coba buat." Saya disuruh menjahit ini, sebenarnya udah nggak bisa, tapi saya mencoba dibantu sama Ibu Tinjak sampai jadilah punya saya satu. Setelah siap membuat brusnya, kita lanjutkan dengan pemberian sembako kepada saudara-saudara kita dari BWA Kota Medan. Setelah itu memberikan sedikit makanan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Selesailah pelayanan kita, dan setelah selesai pelayanan kami turun ke bawah, dan ternyata teman-teman BWA secara spontan mengumpulkan uang untuk membantu meringankan biaya perbaikan mobil kami. Dan kami sebagai manusia biasa, saya nggak tahu mau bilang apa. Seharusnya saya hanya bilang terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ibu telah membantu kami. Tetapi saya masih malah ngomong yang lain. Saya cuma mau
Memang dalam kenyataan, dalam kehidupan kita, ketika masalah itu ada, dalam sesaat mungkin kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi karena berkat doa-doa dan dukungan dari teman-teman BWA, saya bisa melalui itu dengan baik, dengan perasaan yang mungkin sangat khawatir, berubah menjadi rasa syukur. Kami baik-baik saja. Saya cuma mau bilang karena Tuhan kami ada, karena Tuhan kami kuat. Terima kasih sahabat BWA Kota Medan dan sahabat-sahabat saya Jordan Amplas, karena Tuhanlah yang membalas kebaikan Bapak Ibu. Masalah kami tidak berat karena kami telah menyerahkannya kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan membantu kami menghadapinya. Kita punya masalah masing-masing dalam kehidupan kita. Marilah kita memandang kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Satu ayat terakhir yang mau sampaikan kepada kita pada saat ini, Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menolong kita menghadapi masalah apapun dalam kehidupan kita. Terima kasih saudaraku. Mohon like, share, dan komen sehingga Bapak Ibu boleh menjadi berkat bagi saya dan berkat juga bagi orang lain yang sudah saudara-saudara bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.